Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan. Melanjutkan apa yang sudah saya bagikan minggu lalu ya. Di mana minggu lalu kita belajar atau melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dunia ini, kalau diruntut panjang ya, bagaimana dunia yang dulunya diciptakan Tuhan yang begitu indah, akhirnya jadi rusak, hancur, ya, karena dosa, ya, dan akhirnya manusia yang tinggal di dunia ini jadi tercemar oleh dosa, ya, sehingga akhirnya dunia ini menjadi seperti musuh tanda petik ya. Nanti kita akan belajar bagaimana dunia ini minggu lalu kita belajar ya membenci Allah ya, menolak Allah ya. Mungkin lebih di situ memang yang dimaksud membenci itu menolak ya, tidak menerima Tuhan karena tidak mengenal ya. Saya belum nah hari ini nanti kita akan belajar karena dunia ini tidak mengenal Allah ya, dan nanti ujungnya akan ya menolak dan membenci Allah. Dan kita akan belajar bagaimana dunia ini ternyata akhirnya apa? Berbeda, saudara. Menjadi beda dengan Allah ya. Itu yang menjadi seteru ya saudaraku, menjadi seteru. Oke, nanti kita akan lihat lebih lanjut ayatnya, tapi saya akan sebelum saya masuk ya, saya mau baca satu ayat yang minggu lalu sempat saya sampaikan untuk menjembatani masuk ke pelajaran selanjutnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 ya. 1 Yohanes 3 ayat 1, di situ dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, Bapa di sorga, itu maksudnya Allah Bapa, sehingga kita disebut apa saudaraku? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ayat selanjutnya, karena itu lah ini, karena kita ini anak-anak. Kok niku belum? Itu masih kelihatan nih kalau baca Alkitab keburu-buru. Nah, bercanda ya. Masih titik ada lanjutannya, karena itu, karena kita ini anak-anak Allah, itu saudaraku ya, karena itu makanya dikatakan dunia tidak mengenal kita. Karena kita anak-anak Allah. Kenapa? Sebab dunia tidak mengenal dia. Alkitab itu cara belajarnya gitu, tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Kita dijadikan anak-anak Allah oleh Bapa yang karunianya Bapa. Dan karena kita anak-anak Allah, karena itu dunia tidak kenal kita. Kok bisa? Karena ada lanjutannya, karena dunia. Sebab dunia tidak mengenal dia. Dia yang dimaksud di sini tentu ya Bapa yang mengaruniakan kita sebagai anak-anaknya. Dan kita sudah belajar minggu lalu. Dunia, ayat-ayatnya buka lagi ya, dunia tidak mengenal Kristus, tidak mengenal apalagi Roh Kudus ya, karena tidak melihat, bahkan bukan tidak mengenal aja, tidak bisa menerima ya, minggu lalu saya bahkan saudara belajar lagi kalau ingin lebih dalam ya, bukan hanya tidak mengenal, tidak bisa menerima Roh Kudus, ya. Tidak bisa. Ada apa gerangan? Nanti kalau semakin belajar, kenapa kok enggak bisa? Bukan cuma tidak kenal, enggak bisa. Dan akhirnya karena tidak mengenal Kristus, tidak bisa menerima Roh Kudus, apalagi bagaimana bisa mengenal Allah Bapa? Karena Yesus inilah, ya melalui Yesus kita bisa mengenal Allah, dunia bisa mengenal Allah itu melalui Yesus, karena Yesus itu firman-Nya Allah. Minggu lalu kan saya jelaskan, apalagi firman itu ya disebut anak Allah juga. Bagaimana saudara bisa mengenal seseorang yang paling dekat ya anaknya gitu istilahnya. Atau kalau ini lebih jelas firman-Nya. Anda mengenal seseorang dari apa yang dia katakan, maksudnya dengan kata-katanya saudara akan semakin mengenal orang ini. Firman itu perkataan seseorang mewakili ya diri seseorang. Sudah saya jelaskan minggu lalu lah. Buka lagi itu, lebih jelas itu. Sehingga kalau orang menolak Kristus, menolak firman itu akan menolak Allah gitu, enggak mengenal Allah. Ya, apalagi Roh Kudus. Ada ayat ngomong gini, 1 Korintus 2, nanti lain kali kita akan perdalam Roh Kudus ya. Memang perlu waktu. Jadi siapakah orang yang selain yang mengenal Allah selain Roh Allah gitu ya, yang ada di dalam diri Allah ya. Jadi seperti digambarkan waktu itu ya manusia, siapakah mengenal manusia selain roh manusia yang ada di dalam dirinya. Digambarkan seperti itu 1 Korintus 2 itu. Nah di situ saudaraku berarti kalau dunia menolak Kristus tidak bisa menerima Roh Kudus, apalagi Tuhan gitu. Tetapi masalahnya dunia ini saya coba lihat kamus bahasa Indonesia KBBI. Saya Alkitab saya ini downloadnya lengkap ini ya.
download Alkitab tuh macam-macam ya, mulai yang bahasa Yunani, bahasa Latin juga ada, bahasa Ibrani, ya lengkap ya. Enggak apa-apa, kecil-kecil loh sekarang canggih, enak. Yang saudara kalau mau belajar ada download interlinear itu menerjemahkan Alkitab kata per kata malahan ya, kata per kata saudaraku. Itu detail banget itu. Interlinear saya juga pakai itu juga. Ya. Jadi enak, dan ini kamus bahasa Indonesia saya masukkan juga ya. Dunia itu 5 penjelasannya ya, terlalu banyak, dan apa namanya, saya ambil yang sesuai yang nanti lainnya enggak ada hubungannya soalnya ya. Jadi dunia itu bicara manusia bisa ya, yang tinggal di bumi dan segala yang tinggal di dalamnya, itu juga disebut dunia. Ada lingkungan, itu juga dunia. Barang-barang fana itu juga disebut dunia, kamus itu. Coba lihat KBBI. Terus duniawi itu apa? Ya hampir sama. Jadi benda-benda duniawi, barang-barang yang fana. Lah, makanya bedanya nanti dengan berkat yang tersimpan bagimu berkat yang tersimpan di sorga bagi kamu. Oh, itu nah, kita ini berkatnya berkat sorgawi, enggak kelihatan gitu ya. Makanya anak-anak Tuhan, wah kalau ngejar yang kelihatan gitu ya. Nanti kita lihat. Kalau gitu apa enggak boleh kerja Pak, enggak boleh sekolah, bukan itu ya. Ya itu yang kelihatan, ini di baliknya itu ada yang enggak kelihatan gitu loh. Ya, saudara harus belajar melihat jangan duniawi yang kelihatan-kelihatan ini aja, yang duniawi ini sementara kata firman Tuhan. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal, 2 Korintus. Ya, firman Tuhan ngomong begitu. Oke. Jadi dunia tidak mengenal dia, sehingga tidak mengenal kita juga sebagai anak-anaknya. Ya, oke. Karena dunia tidak mengenal, akhirnya seperti minggu lalu sebenarnya saya mau bicarakan, memperlihatkan bahwa karena dunia tidak mengenal Tuhan, akhirnya dunia membenci. Dan tanpa dunia tidak menyadari bahwa mereka sedang membenci Allah. Banyak dunia ini, saudara tadi sudah dijelaskan ya, bukan hanya bicara yang kelihatan ini aja. Manusia, makanya ketika Allah begitu besar kasih Allah akan dunia, yang dimaksud itu bumi dan orang yang tinggal di dalamnya, isi dunia. Lihat di kamusnya itu. Jadi akibatnya yang dimaksud dunia ini akhirnya membenci Tuhan itu juga orang-orang yang tinggal di dalamnya. Lingkungan dunia, nanti tergantung konteksnya ya, nanti apa akan kita lihat. Juga bicara sistem atau cara hidup dunia ya, nanti sesuai konteks ya. Jadi dunia itu luas pengertiannya, makanya kata ini untuk menerjemahkan itu enggak gampang ya, menafsirkan, membuat pengertian. Oke, jadi akhirnya karena tidak mengenal Allah, akhirnya membenci. Kita akan lihat ayat-ayatnya ya. Minggu lalu saya jelaskan dunia yang tidak mengenal Allah. Ya, sekarang akan lihat karena dunia tidak mengenal Allah, otomatis ada kebencian. Ya bukan karena saya pakai ukuran tak benci, tak kenal maka tak sayang, itu bukan Alkitab ya. Tapi itu suatu pengalaman ya. Pengalaman ungkapan ya. Jadi ungkapan-ungkapan itu karena pengalaman Saudara ya. Ya toh? Kayak ungkapan ini ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta gitu. Dari mana Saudaraku? Dari mata turun ke hati. Itu kan karena ungkapan itu karena pengalaman. Oh iya dari mana cinta? Lihat pandangan pertama. Ser itu kan ya. Oh dari situ datangnya cinta menurut pengalamannya orang-orang ya. Oke. Jadi saya tidak pakai ukuran ini ya, karena enggak kenal maka tak sayang, bukan. Ya, tetapi karena ada perbedaan ya. Karena dunia menolak ya, tidak mengenal, akhirnya menolak. Minggu lalu saya jelaskan ya, dari penolakan inilah, saya tunjukkan lagi deh, Yohanes pasal 1 itu ya, ayat berapa itu? Ayat, supaya saudara ngerti dunia ini menolak, mulai 4 coba, 4 apa 5? Ya, dalam dia ada hidup, hidup terang manusia, ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya, kegelapan ini maksudnya dunia ya. Datanglah seorang diutuslah nama Yohanes, ayat 7, ia datang memberi saksi tentang terang itu, ya supaya semua orang jadi percaya. 8, ia bukan terang itu, tapi memberi kesaksian tentang itu. 9, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam apa? Dunia. Ya. Jadi dunia ini diterangi oleh Kristus, terang yang ajaib itu. 10, ini, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, oleh terang itu, Kristus yang dimaksud. Karena ayat atasnya, Kristus itu sebelum jadi manusia adalah firman Allah. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, dia adalah terang hidup itu, dia yang menjadikan ya segala ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia ya. Allah menciptakan dunia segala isinya dengan firman.
Ia telah ada dalam dunia, ya ketika Kristus datang, dan dunia dijadikan olehnya sebagai firman. Tetapi dunia dikatakan apa? Tidak mengenalnya. Akibatnya 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu apa, saudaraku? Tidak menerimanya. Ya karena tidak mengenal. Gitu loh saudaraku, saya mau jelaskan. Akhirnya menolak, tidak menerima. Gitu loh. Tapi minggu lalu juga saya sempat jelaskan, banyak orang-orang merasa dia mengenal Allah. Gitu loh. Merasa, tetapi oleh hikmat Allah, ya dunia ini tidak, bagi hikmat Allah, dunia tidak mengenal Allah. Tapi dunia merasa mengenal Allah. Berapa banyak orang mengira dia beribadah kepada Allah. Mengenal Allah, beribadah, tapi sungguhnya justru dia salah langkah. Saya kasih contoh kan, minggu lalu ini saya sebenarnya berita ini udah lama ya, teman lupa berapa minggu, 1 bulan lalu mungkin. Di Perancis itu kan, ada orang yang imigran dari Maroko ya, enggak salah. Tunisia, saya lupa, dari daerah ya Arab gitu. Datang ke Perancis, nusuk ke gereja, 3 orang mati. Maaf ya, waktu ditangkap, waktu nusuk, Allahu Akbar. Ditangkap, Allahu Akbar juga. Ya kita enggak menyalahkan agamanya, cuman orang berpikir ini saya sedang melayani Tuhan, saya sedang beribadah. Loh, kalau enggak kan enggak akan nyebut nama Tuhannya. Dengan nama Tuhannya dia membunuh orang. Dan dia merasa ini beribadah. Ya kan menurut ukuran, kalau bagi kita orang Kristen ini dunia gitu loh. Kita enggak bicara agama, ini cara berpikir dunia. Dunia yang tidak mengenal Allah. Mereka berpikir, bahkan Yesus mengingatkan para murid, para rasul. Nanti banyak orang kan nganiaya kamu, membawa kamu ke pengadilan, segala macam. Dan mereka berpikir, mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Dengan menganiaya kamu, makanya ini yang terjadi. Mereka merasa mengenal Tuhan. Di Perancis sudah terjadi. Ya, memang kalau secara masalah ya itu kok tiba-tiba seperti itu kan gara-gara karikatur itu ya. Bikin karikatur Nabi Muhammad kan, ya tersinggung gitu. Ya memang salah yang buat karikatur dengan cara nyinggung ya salah. Tapi yang maaf ya, yang dibunuh nggak ada hubungannya. Kalau yang maaf ya, yang membuat karikatur tadi agak diserang gitu loh, masuk akal lah. Ini orang tua loh, yang dibunuh itu orang tua, saudara. Nggak bisa ngelawan kan. Ditusuk orang tua. Yang satunya koster penjaga gereja katanya, lagi tanya ada apa, sikat. Jadi ini bukan orang yang ada hubungannya, yang menyakiti, mungkin tersinggung perasa, tapi saya herannya kenapa yang dibunuh kok. Yang gak ada hubungannya, kan ini kan sudah tersesat pikirannya gitu loh saudaraku. Saya tidak menyalahkan selagi agama tertentu, tapi ini cara dunia itu berpikirnya seperti itu. Roh-roh dunia itu seperti itu gitu loh. Ya supaya saudara ngerti. Nah jangan sampai orang Kristen juga seperti itu gitu loh. Anda juga bisa begitu. Makanya agama kan tidak menyelamatkan. Kristen bukan karena Anda KTP-nya Kristen, Anda berpikir, oh saya mengenal Tuhan. Karena KTP-mu Kristen, agamamu Kristen. Enggak. Jangan sampai. Makanya kenapa saya ajarkan ini di sini supaya Anda benar-benar sesuai firman Tuhan belajar. Benar enggak saya mengenal Tuhan ini? Benar enggak saya mengenal Tuhan ini? Bahkan nanti kalau lebih dalam saudaraku ya, saya harus hati-hati ngajarkan itu saudara. Salah satu ukuran saudara tahu enggak mengenal Tuhan itu bukan karena Anda, oh saya tahu Yesus, tahu ceritanya Yesus, rajin ke gereja. Enggak, ukurannya mengenal Tuhan itu kasih. Apa saudaraku? Kasih. Ada 1 Yohanes itu. Kalau kamu tidak mengasihi, atau kata lainnya benci kepada saudaramu, sesamamu manusia, engkau tidak mengenal Allah. Bayangin saudaraku. Pendeta, khotbah, bahkan khotbah tentang kasih, tapi dia tidak mempraktekkan kasih. Loh, menurut Alkitab tidak mengenal Allah loh saudaraku. Loh ini loh maksud saya, jadi saya tidak bicara agama tertentu, jangan salah. Ini bicara cara berpikir dunia. Dia merasa mengenal Allah karena pinter teologi. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena pinter teologi, saya belajar, tapi itu bukan yang membuat saya menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Saya selalu pikirkan itu. Ya barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Wow, kalau sudah sampai situ gimana? Ya nanti lebih lanjut lah. Oke, karena dunia tidak mengenal Allah, ya akhirnya dunia membenci Allah, menolak Allah. Tadi kita lihat ayat ini ya, Yohanes 1 ayat 10-11 tadi. Oke, kita akan lihat kebencian dunia kepada Allah dan kepada kita.
anak-anak Tuhan. Nah, maksudnya gini loh, supaya Anda ini sempat sharing sama Mas Yuga di Kersel ya. Jadi tidak apa-apa, akhirnya dengan Kersel itu bisa tanya jawab, jadi ngerti ya, sudah nyampe belum message-nya ini ya. Jadi jangan, ya tadi pertama istilah dunia itu jangan diukur terlalu sempit ya, dunia ini bumi ini ya. Itu dunia juga bicara manusia yang tinggal di dalamnya, lingkungan hidupnya. Dunia itu juga sistem cara kerjanya gitu ya, segala macam lah, nanti kita lihat konteksnya. Oke, ya, kita akan melihat. Kadang kita juga berpikir, apa ya urusannya dengan dunia, maksudnya saya tidak merasa benci-bencian dengan dunia lah ini. Saudara kan setelah ngerti firman Tuhan, supaya Anda ngerti. Ya, ada ayat nanti akan saya bacakan, jangan kamu bersahabat dengan dunia ini. Ya, Pak Saudara. Itu bahasa Yunaninya filia. Jangan make a friend, bersahabat, jangan berteman. Lah Anda kan merasa saya dengan dunia baik-baik saja, ini ada masalah, Saudara. Ya. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Yohanes 15 ayat 18. Kayaknya kalau enggak selesai enggak apa-apa, terus saja, santai aja. Daripada cepet-cepet ngejar tema enggak selesai, enggak ngerti buat apa. Jikalau dunia membenci kamu, saudara mungkin masih sambil berpikir, kapan saya merasa dibenci dunia? Perasaan enggak ada itu. Enggak apa-apa, ikuti dulu aja. Ini cara berpikirnya Tuhan ini, ikutin dulu aja, cara berpikirnya Alkitab. Jikalau dunia, mungkin Anda belum merasakan, nanti semakin belajar semakin ngerti. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu, apa saudaraku? Membenci aku daripada kamu. Ya. Buktinya kan minggu lalu sudah sampaikan, Yesus tadi ini ditolak, tidak diterima, disalibkan bahkan ya, dihujat, bahkan sampai mati di kayu salib pun terus tetap dihujat ya. Kalau engkau memang anak Allah turun, bukti kan baru mau percaya. Gitu. Tapi Yesus memang misinya untuk mati di kayu salib ya, sesuai yang dinubuatkan kitab suci, bahwa dia harus menderita, mati 3 hari dibangkitkan ya, untuk menjadi sumber keselamatan ya, menjadi pokok keselamatan bagi umat manusia. Oke, itu nanti bicara tentang keselamatan. Kita lanjutkan juga Yohanes 15 ayat 19 ya. Jadi dunia ini membenci Allah dan akibatnya membenci kita juga, anak-anaknya tadi ya. Tetapi kalau dunia membenci kita, Yesus mengingatkan ya, dia lebih dulu membenci aku. Ya. Ayat Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, lah ini saudaraku, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Coba renungkan kata-kata ini, sekiranya kamu dari dunia, berarti Anda bukan dari dunia. Kok bisa? Nah, ini saudaraku, yang luar biasa ini. Makanya anak Tuhan itu harus ngerti firman Tuhan. Kalau ngerti, itu luar biasa ya. Secara rohaniah itu luar biasa. Bayangkan, sekiranya kamu dari dunia, berarti kamu ini bukan dari dunia. Kalau kamu dari dunia, ayat ini ngomongin, tentulah dunia mengasihi kamu. Ayat-ayat tadi kan berbicara dunia ini membenci Kristus dan membenci kita anak-anaknya. Mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi, ini lebih jelas, 1, 2, 3, karena kamu, saudara dan saya dikatakan apa? Bukan dari dunia. Ayo lihat ini saudaraku. Kamu bukan dari dunia. Saudara dan saya bukan dari dunia. Bayangkan saudara. Alkitab ngomong Anda ini bukan dari dunia. Oh, makhluk planet Pak, bukan. Anda itu bukan dari dunia. Anda berasal dari Allah. Amin saudaraku? Maksudnya Anda itu dari Tuhan. Tuhan itu memilih Anda lain ya. 1, 2, 3. Melainkan lanjutannya, aku telah apa saudaraku di situ? Memilih kamu dari dunia. Jadi Anda bukan miliknya dunia. Anda ini Yohanes, kalau tadi Yohanes tadi ya, pasal 1 dilanjutkan ayat 12 ya. Karena dunia ini menolak penciptanya yang datang kepada milik kepunyaannya, karena tidak mengenal, menolak dia, tidak menerimanya. 12, tetapi itu aja, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ayat 13-nya, anak-anak yang bukan diperanakkan dari darah dan daging, tetapi diperanakkan, melainkan dari Allah gitu ya. Dilahirkan dari Allah. Makanya dari Allah itu maksudnya, kita ini dari Allah. Ya, karena kita percaya Yesus. Nanti saudara akan belajar tentang, makanya gini, semakin Anda belajar Alkitab, semakin ngerti ya. Belajar penginjilan ya. Penginjilan itu enggak usah ngotot juga. Ya. Saya tuh lihat banyak kesaksian di YouTube itu bagus-bagus, keren-keren ya. Ini yang terakhir kemarin, ini ada seseorang ya, maaf ya,
akhirnya jadi anak Tuhan. Tapi terus terang ya karena pacarnya, umum lah karena pacar. Tapi ini lucunya gini saudaraku. Jadi dia ini sejak lahir orang taat beragama lah ya, malah dia ini berprestasi di organisasi keagamaan yang dia ikuti sebelumnya. Ya, agama seberang lah kayak gitu. Dan taat banget dia. Satu kali dia ini enggak pernah ngerti kekristenan. Ya, kekristenan itu enggak pernah ngerti. Yesus apa itu enggak pernah tahu, enggak pernah ngerti dan enggak mau tahu gitu. Suatu kali sudah dewasa punya pacar. Pacarnya orang Kristen gitu loh saudara ya. Orang Kristen, anak Tuhan. Dan yang dia cerita kesaksiannya itu ada, terkenal kok sekarang siapa namanya? Priscilla. Itu nama barunya ya setelah jadi anak Tuhan dibaptis. Namanya Soraya Fadilah. Ya. Soraya Fadilah, siapa gitu. Itu bagus, dia buat channel, dia buat kesaksian dan saya lihat itu dari channel yang lain karena diundang, banyak diundang. Sekarang kan soalnya enggak bisa datang, kalau bisa datang bisa diundang ke sini. Dia orang biasa kok, orang biasa, tapi kesaksiannya sekarang kan enak ya. Saudara makanya buat kesaksian gitu saudaraku, upload di YouTube itu. Ini kok belum buat, yang sudah saya ngomong yang dulunya ya Mas Pri pengedar narkoba, enggak ada modelnya. Ngedar kecil-kecilan. Dan dia dari seberang kan, akhirnya percaya Yesus gitu. Mbak Sri yang pernah mu'alaf gitu. Ya, dulu sudah pakai jilbab segala macam terus akhirnya kembali pada itu kan buat kesaksian nanti serahkan kita coba. Itu bagus loh. Jadi kesaksiannya memberkati termasuk Mbak Soraya Fadila ini ya. Jadi viral kok sebentar. Dan akhirnya punya pacar dan pacarnya ini enggak pernah ngomong tentang ya ini penginjilan ngomong, makanya kita ya mau nginjili itu kalau cara terlalu agresif itu juga kadang orang nggak suka, saudaraku. Bener kok. Saya bersyukur anak saya mempraktekkan itu ya, bukan karena pacarnya, dia aktif di organisasi di kampusnya kan, padahal minoritas ya di UNER sana, tapi luar biasa dia sempat berapa kali, jadi ketua ospek terakhir ini, saudaraku. Ospek seluruh ini, saudaraku. Banyak muridnya yang di fakultasnya dia. Puji Tuhan gitu. Dan enggak perlu sampai bukan karena takut, enggak kan. Kita ini menjadi terang ya, bukan karena omongan kita. Kalau saudara teliti ya, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, perhatian itu. Kamu akan menjadi saksi, bukan bersaksi loh. Menjadi saksi itu beda loh saudaraku dengan bersaksi. Bersaksi itu kan maaf ya, itu cenderungnya kan omong doang. Ngomong Yesus, tapi orang lihat hidupnya enggak Yesus ya, buat apa? Aku mau ceritain Yesus kayak apa enggak lihat contohnya lihat hidupmu yang enggak kayak Yesus ya, buat apa? Lebih baik menjadi saksi. Katakan menjadi saksi 1, 2, 3. Menjadi saksi. Hidupnya menjadi saksi. Seperti Allah menjadi manusia. Firman itu jadi daging. Firman itu jadi daging. Ayo kita wujudkan firman itu. Makanya kita jangan ke gereja cuma denger, cuma ngomong. Makanya melakukan. Makanya firman itu ketika jadi manusia, memang berfirman. Kan minggu lalu saya katakan, ego eimi, aku berkata kepadamu. Wah, ego eimi. Setiap Yesus ngomong kan aku berkata, tapi juga menjadi firman, perbuatan Yesus. Apa? Sampai dia difitnah. Ini mana mungkin ini Mesias bergaul dengan orang berdosa. Waktu itu dikritik kan, salah satu muridnya pemungut cukai Matius, waktu itu namanya masih Lewi ya, terus itu nama Ibrani Lewi. Makanya orang-orang di sana itu namanya double-double saudaraku ya. Petrus itu kan namanya aslinya Simon, itu nama Ibrani. Terus akhirnya nama Yunaninya Petrus. Ada lagi namanya Kefas ya, siapa anaknya? Itu bahasa Aram loh Pak itu Pak. Makanya Petrus itu satu orang namanya 3, Simon, Petrus itu nama Yunani, terus Kefas itu nama Aramaik. Gitu loh. Lewi itu jadi Matius itu nama Yunani. Nah ini membuktikan gini saudaraku, enggak apa-apa sambil pengetahuan. Zaman itu saudaraku. Nah ini karena ada yang mengkritik. Saya selalu memasukkan ini ya. Saya akan mengikuti diskusi ini. Jafet ini ya seneng. Mbak Ase ketularan sama suaminya. Kemarin sering lihat debat-debat apa? Tapi debatnya kan daripada bertengkar, berkelahi kan enak ya. Debat omongan paling banter omongan, tapi diskusi. Aja diskusi lah, agak keras gitu ya. Lintas agama. Tapi senengnya jadi lebih banyak belajar. Saya semakin terakhir ini, saya sudah sharing sama Mas juga ya. Saya ini lagi mempelajari surat Petrus. Khusus Petrus. Karena ada tuduhan dari saudara ya lawan debat kita ya.
lawan debat tapi saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan ya. Gak apa-apa kan untuk mencari kebenaran ya kita diskusi. Itu menuduh bahwa ajaran Kristen ini enggak murni. Ajaran Kristen itu ajarannya Paulus gitu katanya. Lah kan ada tuduhan begitu. Saya sebenarnya enggak nyalakan, ini yang gara-gara orang Kristen sendiri. Kenapa? Ini tulis buku ungkapan-ungkapan ini, tulisan-tulisan ini keluar dari orang-orang Kristen liberal liberal. Ya akhirnya diambil oleh mereka jadi referensi ya, tapi kita harus menjawab gitu loh. Dan memang kenapa kok dituduh ajarannya Paulus? Karena memang Paulus tuh menulis surat paling banyak gitu loh. 2/3 dari perjanjian baru tulisannya Paulus semua. Petrus cuman 2 surat. Akhirnya dituduh ajarannya Paulus. Nah, akhirnya saya penasaran, saya belajar. Saya pernah itu ajarannya Yesus saja. Coba sih. Ya sama semua, intinya sama kok saudara. Dan waktu saya lagi terakhir belajar ajaran surat yang Petrus ya, sama Allah Tritunggal, keselamatan, lahir kembali. Saya jadi malah ya. Kita belajar tentang lahir baru, lahir kembali itu saya banyak dari Rasul Yohanes yang ngambil. Ternyata di Petrus pun ada gitu loh. Ya, dijelaskan gitu loh. Kan sama gitu loh. Walaupun rasulnya beda tapi ngajarnya sama. Ya. Nah, ini juga ada bagus ini tuduhan. Enggak apa-apa, ini jadi Mbak Asih kemarin sharing dengan gini kita jadi belajar Pastor. Iya, jadi belajar. Jadi akhirnya mau enggak mau jadi belajar kan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Salah satunya juga begini. Nah, ini Saudara pernah mikir enggak? Kita kan orang Kristen enggak pernah mikir, ikut aja wis ada pelajarannya. Mereka tanya gini, enggak salah ya, kita enggak boleh ditanya ngamuk-ngamuk, enggak boleh. Justru kesempatan kita menjawab gitu loh. Ya, memberi pengertian. Saudara gini, coba pernah mikir enggak? Yesus itu malah enggak ngerti, saya percaya dia. Enggak mau belajar. Waktu hidup di dunia itu ngomong pakai bahasa apa? Ayo kon. Ngomongnya lo bahasa apa? Ayo. Iya Mas juga belajar. Aram, bahasa Aramik, bahasa Aram. Bahasa Aram itu adalah terutama Aram yang dipakai oleh Yesus di Israel. Itulah itu pengembangan dari bahasa Ibrani. Dulu kan pakai bahasa Ibrani. Terus waktu pembuangan itu kan waktu itu bahasa internasionalnya Aram, terpengaruh gitu sehingga bahasa Aram yang dipakai Tuhan Yesus. Dan bahasa Ibrani itu dipakai cuman di sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Jadi mereka baca, pandang ngerti lah ya. Kalau gini kan enggak ngerti, saya kalau enggak ditanyanya gini enggak mau belajar. Akhirnya bahasa Ibrani itu dipakai di tempat sembahyang aja, di sinagog. Lah terus Tuhan Yesus waktu itu sehari-hari bicara bahasa Aram. Terus bahasa Ibrani dipakai hanya di sinagog saja, makanya nanti saya jelasin. Kenapa ada Septuaginta, kok Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani kok bisa muncul. Lah kenapa Yesus bicara bahasa Aram, terus bahasa resmi untuk ibadah itu bahasa Ibrani, bahkan kalau orang-orang Yahudi yang di Yerusalem itu kan terpelajar, itu masih pakai bahasa Ibrani. Ya, Aram itu bahasa pasarannya istilahnya itu. Lah kenapa kok bahasa Alkitab ini tulisannya bahasa Yunani? Ayo saudara. Sehingga saudara-saudara Muslim itu tanya, seperti nabinya kan hidup pakai bahasa Arab, terima wahyunya bahasa Arab, kitabnya juga bahasa Arab. Lah Kristen kok beda? Kenapa saudara? Kenapa kok beda? Kristen ini kok beda? Ngomongnya bahasa Aram, liturgi ibadahnya, bahkan orang-orang yang terpelajar itu bahasa Ibrani itu tidak semua orang, yaitu dimengerti terlalu bahasa Ibrani itu untuk orang tertentu. Dan bahasa ibadah, tapi mereka dikit-dikit ngerti. Dan yang dituliskan kenapa kok bahasa Yunani, sehingga dipertanyakan keasliannya gitu. Anda bisa jawab enggak ini? Jadi mereka berpikir kan Yesus itu nerima Injil, pengertiannya dari situ. Seperti Musa nerima hukum Taurat, Nabi Muhammad katanya nerima Al-Quran, Yesus kan nerima Injil gitu. Lah Yesus bicara bahasa Aram. Ya, kalau Ibrani masuk akal itu bahasa liturgi ibadah. Kenapa kok yang keluar Injilnya kok bahasa Yunani gitu. Ya, jangan palsu ya, Saudara. Jawab ya apa Saudara ya? Coba. Tadi sudah saya beri clue tadi petunjuk. Dari nama-nama itu loh. Nama-nama Petrus saja telu, namanya Simon. Petrus. Itu menunjukkan apa? Bahwa waktu itu
Jadi saudara, cara berpikirnya jangan berpikir kuno ya, jangan berpikir tidak berpendidikan. Bayangkan orang-orang waktu itu tuh bisa berbicara, itu tidak sekedar nama, mereka ini bisa bicara bermacam-macam bahasa. Karena memang di situ tuh lintas pertemuan, ya lintas pertemuan saudaraku, ya dengan segala macam kebudayaan gitu loh. Makanya kalau saudara teliti baca waktu Yesus disalib itu ada tulisan inilah raja orang Yahudi, itu ada berapa bahasa itu bahasa Yunani, ada Latin juga ada bahasa. Jadi bayangkan itu menunjukkan waktu itu dikenal. Dan bahasa Yunani adalah bahasa internasional waktu itu. Istilahnya sekarang itu kayak bahasa Inggris. Dan murid-murid waktu itu banyak tersebar ya ke benua-benua. Karena di Yerusalem dianiaya akhirnya sampai ke Antioquia, sampai ke Roma dan segala macam. Bayangkan kalau, lah ini saudara bisa menjawab, kalau Alkitab ditulis waktu itu dengan bahasa Ibrani, orang Yahudi sendiri yang ngerti sedikit, itu bahasa kuno banget buat mereka. Yang Ibrani sekarang ini beda loh saudara. Sekarang orang Israel yang sekarang itu bahasa Ibrani, tapi Ibrani modern. Bukan yang saya tanya gini aja saja. Saudara orang Jawa kan, bisa bahasa Jawa? Bisa Jawa kuno? Hono coroko, ngeweh-ngeweh. Sudah di bahasa Jawa kan Jawa yang sekarang, seperti itulah kira-kira gitu. Lah Anda bisa jawab, kenapa kok pakai bahasa Yunani koinonia itu. Koinonia. Itu bahasa Yunani yang dipakai untuk perdagangan, untuk bisnis, untuk urusan-urusan. Bahasa Latin walaupun orang Romawi itu bahasa Latin tidak dipakai karena waktu sebelum Romawi menguasai itu Yunani, budayaan Yunani yang menguasai. Alexander itu Makedonia itu bahasa Yunani. Sebenarnya Anda ngerti, kalau ngerti gini, oh iya ya, jadi ini bukan palsu. Memang orang-orang Kristen waktu itu hidup dan mereka itu bukan cuma orang Yahudi, memang asalnya dari orang Yahudi, rasul-rasulnya orang Yahudi. Terus nyebar sampai ke ya negara-negara benua, bahkan bukan negara, benua. Ke Asia kecil, ke Eropa. Roma itu kan Eropa, saudaraku. Sampai nanti ke India. India itu Rasul Thomas ya. Itu sampai ke untung puji Tuhan ya, harusnya kalau sampai Indonesia itu luar biasa. Belum sempat. Sampai ke India itu. Nah, ini makanya kenapa bahasa Yunani? Karena waktu itu bahasa Yunani adalah sebenarnya bahasa pergaulan yang dipakai oleh orang-orang lintas agama. Lintas budaya ya, supaya saudara juga semakin ngerti ini. Oke, kita ini bukan dari dunia karena Tuhan itu memilih kita. Dari dunia. Sebab itulah dikatakan apa? Dunia membenci kamu. Ya, oke, ayat selanjutnya. Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. 1 2 3. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Pada mereka ini kita anak-anaknya ya. Dan dunia membenci mereka, saudara dan saya. Karena mereka, ini tegaskan lagi, bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara ini dari mana? Ya, ini luar biasa. Kita ini di dalam Tuhan Yesus ini. Ini supaya saudara ngerti identitas Anda gitu loh. Anda itu bukan dari dunia. Anda orang Jawa ini punya istilah bagus. Neng donya iki awake dhewe mung mampir ngombe. Jadi dunia ini marung kita ini saudaraku. Sedang ke warung. Sedang ke warung terus nanti pulang lagi gitu loh. Karena bukan tempat kita tamu di dunia. Kamu pendatang di dunia. Tapi kamu ini warga kerajaan sorga. Firman Tuhan ngomong gitu. Jadi saudara harus ngerti dulu. Aku warga kerajaan sorga. 1, 2, 3. Aku warga kerajaan sorga. Ya. Jadi karena kita bukan dari dunia, kita ini warga kerajaannya sudah pindah ya. Mungkin, nah gini saudaraku, dulu sebelum kita kenal Tuhan, nah kita warga dunia. Tapi setelah kita kenal Tuhan, ya, kita pindah tempat. Karena kita ngomong, kita beralih dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang. Jadi warga kerajaan Anda baru gitu loh, ya warga kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nah ini 1 Yohanes 3:13, saya mau nekankan di sini. Kata ini juga penting, 1 Yohanes 3:13. 1 Yohanes 3:13, agak telat. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Enggak boleh heran. Anak Tuhan enggak boleh heran. Selain enggak boleh heran, ini juga saya pernah sampaikan, jangan kamu heran kalau nyala api siksaan datang kepada kamu. Seolah-olah,
Kalau ada pencobaan datang ya seperti nyala api siksaan. Jadi nggak boleh heran kalau ada pencobaan, ada masalah, ada penderitaan, tidak boleh heran. Kalau dunia membenci Anda juga tidak boleh heran. Anda hanya boleh heran kepada siapa? Tuhan, Allah kita. Itu agak keliru. Heran dan besar. Maksudnya kita tuh heran kepada Allah gitu loh ya. Bukan Allah heran gitu. Kita ya, Allah kita tuh mengherankan. Ini memang bahasa Indonesia terjemahan lama itu ya. Oke, jangan boleh heran ya kalau dunia benci kita. Kita justru mempersiapkan diri. Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu. Nah ini saudara, saya akan tunjukkan 2 ayat Yakobus dan 1 Yohanes. Bayangkan ini 2 rasul yang berbeda. Lihat, ini sekalian jawab ya. Tuduhan bahwa ajaran kekristenan ini sudah diselewengkan oleh Paulus. Itu yang nulis juga teolog liberal, stres itu. Saya itu jengkel juga ya. Akhirnya menyesatkan banyak orang lah. Kalau kita kan sudah ngerti karena di gereja diajarkan yang benar, yang di luar kan enggak ngerti, saudaraku. Ya, apalagi yang liberal itu bebas artinya, menafsirkan dengan bebas, yang lepas kontrol. Coba ayat ini 2 rasul yang nulis, Yakobus sama Yohanes, 2 rasul yang berbeda tapi isinya sama. Tentang persahabatan dengan dunia. Tentang mengasihi dunia. Coba baca ayat ini. 1 Yohanes 4, Yakobus 4 ayat 4. 1 2 3. Hei, kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa apa? Nah, ini Yakobus sedang ngomong kepada jemaat yang kurang setia lah, enggak setia ya. Ditegur ya. Enggak setia, mungkin ke gereja enggak setia ya, sibuk. Alasan macam-macam lah. Waktunya ya ini kan kelihatan kan di gereja sehari-hari apalagi waktu enggak baca Alkitab, alasan sibuk, pusing ya. Makanya kan ya banyak beban dan dosa, makanya suruh nanggalin. Gimana membaca Alkitab, mikir no cicilan aja mencicil. Suruh baca Alkitab, banyak alasan lah orang itu saudaraku ya. Enggak setia gitu loh saudaraku, enggak setia. Maaf saya harus ngomong ini saudaraku ya. Ya saya juga punya cicilan, mencicil saudaraku ya. Tapi tidak ada alasan itu membuat kita terus enggak baca Alkitab, terus enggak berdoa. Loh, justru malah ketika Anda banyak persoalan, banyak pergumulan, loh ini harusnya kalau yang benar justru harus semakin mendekat kepada Tuhan, malah cari Tuhan. Kalau Anda ketika ada banyak masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, loh Anda cari jawaban di mana? Dengan alasan membaca Alkitab pusing, loh salah. Justru kamu cari jawaban di Alkitab, cari. Lah memang harus ngerti caranya baca Alkitab. Alkitab nanti keliru buka. Saya zaman dulu waktu awal-awal bertobat, enggak tahu caranya baca Alkitab, buka dalam nama Yesus, jebret. Kena silsilah saudaraku. Inilah anak silsilah, waduh anak Daud, anak Abraham. Oh, waduh satu Adam peranakan. Walah, iki cari jawaban kena silsilah. Enggak begitulah. Ya sederhana gini, kalau saya mau belajar yang itu namanya orang kalau belajar mesti saya mau tanya, cari belajar itu yang sulit dulu apa yang gampang dulu? Yang gampang dulu saudaraku ya, kadang kelirunya di situ. Yang gampang cari, kalau pengalaman yang kita sudah baca, sudah mempelajari. Kalau menyarankan ya, kalau membaca Alkitab itu mulai dari Injil Yohanes dulu gitu loh. Itu mantep tentang Yesus itu, karena memang Injil Yohanes itu paling terakhir ya dikeluarkan oleh Yohanes karena untuk merangkumkan tentang Injilnya itu bagus, itu lebih banyak ke pengajaran. Kalau Matius, Markus, Lukas itu banyak kehidupan. Ya enggak apa-apa, bagus saling melengkapi. Tapi kalau Yohanes itu sedikit cerita-cerita apa tentang lagi kemana, banyak yang diajarkan Yesus itu banyak di situ. Dan itu akhirnya membuat kita lebih ngerti gitu. Ya cari yang gampang dulu. Jadi jangan alasan sulit ya gara-gara membaca imamat itu. Saya loh sampai hari ini belajar imamat jujur saya agak berat itu membaca itu. Ya, enggak apa-apa, tapi cari yang gampang. Alasan sulit baca Alkitab ya dipersulit sendiri, cari yang gampang. Cari ayat-ayat yang ya cari sesuai ini dulu. Itu cara yang gampang dulu ya. Nah, nanti terus berdalam. Oke. Hei orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu? Ya, karena tidak setia, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, anak Tuhan ini kurang setia, kurang sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Tidak tahukah kamu bahwa baca sama-sama persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saya lihat bahasa aslinya Philadelphia,
Philadelphia. Nama tempat. Philia, berteman. Saya tadi untung sudah ngomong. Kalau kamu berteman dengan dunia ini, berfilia, filio, ya, mengasihi. Filio itu juga artinya kasih. Waktu Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Yesus tanya, Petrus, kamu filio enggak dengan aku? Kamu apakah agape dengan aku? Petrus jawabnya filio. 3 kali agape, jawabnya filio. Padahal artinya sama di situ kan, mengasihi. Apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Ternyata memang ada tingkatan ya. Kasih itu ada tingkatan ya. Filio itu kasih persaudaraan, teman. Yang lebih tinggi agape. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadi filio, persaudaraan, bersaudara dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya 1, 2, 3 musuh Allah. Ya kan? Kamu orang-orang yang enggak setia. Tidak tahukah kamu yang enggak ngerti? Ketika kamu berteman, bersahabat dengan dunia ini, kamu confirm, kamu cocok dengan dunia ini. Sesungguhnya kamu sedang menjadikan dirimu musuh Allah. Karena dunia ini ya melawan Allah. Lawannya kok kamu jadikan teman. Ya, ada musuhnya yang memusuhi Allah, tapi Allah tidak pernah memusuhi dunia. Nanti saudara bahas ini hati-hati ya. Allah tidak pernah memusuhi dunia. Yang Alkitab katakan Allah mengasihi dunia. Tapi dunia memusuhi Allah. Nanti di kesimpulan terakhir khotbah ini di berapa nanti lagi ya. Itu adalah dunia memusuhi Allah, tapi Allah justru mengasihi dunia. Tapi maksudnya di sini dunia yang memusuhi Allah kok kamu temani? Kok kamu jadikan teman? Kok kamu bersahabat? Kok kamu cocok dengan cara hidupnya dunia? Dengan sistemnya dunia, ini bicara cara hidup. Dengan tipu dayanya dunia, dengan kesesatannya dunia, dengan kejahatannya dunia. Dunia nipu, kamu ikut-ikut nipu. Itu kan cara, maksudnya dunia itu begitu. Dunia penuh dengan kebencian, kamu ikut membenci. Dunia memandang rupa, tadi waktu kita nyanyi di awal tadi, kita ikut-ikutan melihat orang berdasarkan rupanya, penampilan luarnya. Jadi akhirnya kita menghakimi. Yakobus ini banyak ayat-ayat tentang dia negur, hei kamu jemaat, ya tidak tahukah kamu? Dia kayaknya seperti benci sama orang kaya, seolah-olah padahal maksudnya bukan itu. Justru orang-orang kaya yang menindas kamu. Itu negur ini. Diakonos. Kalau ada jemaat datang ibadah, orang kaya, kamu hormati, kamu suruh duduk di depan. Tapi kalau yang datang orang enggak berpunya, orang miskin, kamu suruh duduk di belakangnya. Yang kaya dihormati, ditegur sama Yakobus gitu. Itu cara berpikir dunia. Makanya kalau sudah baca Yakobus ini luar biasa juga belajar ini khusus. Jadi kadang saya belajar ini khusus gini. Enak supaya bisa ada stressing tertentu. Yakobus itu luar biasa bicara tentang bagaimana kita nih hidupnya harus berbeda. Ya, cara-cara dunia nanti kita akan lebih lanjut ya karena waktu. Oke, 1 Yohanes. Nah, sekarang Rasul Yohanes juga katakan hal yang senafas. Tadi Rasul Yakobus, Rasul Yohanes katakan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Janganlah kamu apa? Mengasihi dunia. Kalau di sini agape beneran ini. Kalau tadi berteman, filio, ya. Di sini bahasa Yunani saya lihat janganlah kamu agape. Yang kita harus agape kasih adalah Allah. Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu agape, agapao dengan aku? Petrus ngomong filio itu persaudaraan. Agape itu kasih yang tanpa syarat. Ya. Bayangkan ini mengasihi dengan membabi buta ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa saudaraku di situ katakan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Coba renungkan ini saudara. Kalau Anda tadi jangan bersahabat dengan dunia. Kalau kamu bersahabat,
kamu akan menjadikan dirimu musuh Allah. Kamu akan mengadakan permusuhan dengan Allah. Karena dunia ini memusuhi Allah kok kamu jadi temannya dunia. Yang di sini kamu jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Segala apa yang ada di dalam dunia nanti itu dijelaskan ayat selanjutnya. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Ya. Dan apa yang di dalamnya kok kamu senangi. Anak-anak Tuhan, seleranya bukan selera dunia. Amin saudaraku. Kalau bukan selera dunia berarti seleranya apa? Selera surgawi. Amin saudaraku. Pasangan hidup ya gitu. Kalau seleranya dunia dicari yang apa? Yang cantik. Berarti yang cantik nggak boleh, boleh. Tapi itu kan ukuran, nah ini saudaraku, ukurannya dunia. Cantik kalau enggak cinta Tuhan, buat apa? Saya punya contoh ini, saya sering cerita. Saya punya teman hamba Tuhan ya, pelayanan. Ini pernah mau dijodohkan, karena sudah 40-an ya, belum dapat pasangan, dijodohkan sama teman hamba Tuhan saya yang lain. Dia punya jemaat yang setia, cewek ya, setia banget melayani Tuhan, sampai terus juga belum. Akhirnya mau dijodohkan, enggak mau teman saya yang cowok ini. Padahal yang enggak ganteng, enggak spiro enggak keren-keren amat, enggak. Jual mahal dia, enggak mau. Ditanya sama teman pendeta yang jemaatnya mau dijodohkan, kenapa enggak mau? Kurang tinggi, kurang putih. Saya tuh waktu itu cuma melongo aja deh, saya enggak ikut perjodohan ya, cuma dengerin orang ngomong aja ya. Kurang tinggi, ya kurang putih, kurang cantik, kurang ini. Teman saya hamba Tuhan ini, tapi puji Tuhan negur, ini saya belajar gini, luar biasa. Dia sempat marah ya karena jemaatnya kan kayak anak rohaninya dihina. Walaupun sebenarnya benar ya, enggak cantik, enggak tinggi ya. Tapi ini ngomongnya belak-belakan teman saudara ya. Tapi dia ngomong apa? Saya kaget dia marah, tapi marahnya dalam Tuhan. Pak Cornelius, saya salut juga. Kamu ini hamba Tuhan, mikirnya kok duniawi. Oh iya ya. Kamu kalau cari tinggi, putih, cantik, foto model. Kamu hamba Tuhan kok cari istri, bukan yang kriterianya seperti itu. Amin Mas Yuka? Amin Koh Beni? Well, amin. Kriterianya kita anak-anak Tuhan harus seleranya. Lo bener saudaraku. Lo kalau mau cari, ini anak Tuhan yang dijodohkan ini setia. Lo bener, saya tahu orangnya setia, kalem gitu sebenarnya. Memang enggak seberapa cantik gitu. Ya, tapi ukurannya itu loh, kenapa kok ngukur seperti itu? Apakah jamin ketika kau dapat istri yang cantik, yang ganteng, yang kaya mungkin, yang terkenal, apakah jamin hidupmu bahagia? Ketika ya dapat suami ganteng selingkuh, istri yang cantik ternyata wah nggak bener itu apa? Aduh, makanya cari yang elek aja. Sudah jelek selingkuh lagi, tendang aja nih, kurang ajar nih. Jadi coba saudaraku belajar. Ya, loh kok ketutup ini. Jadi ini, oh ya dilanjutkan sama dia nih. Semua yang di dunia, saya ngomong ayat 16-nya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan dari Bapa. Itu isinya dunia itu loh seperti itu. Kalau Anda selalu membanggakan prestasi. Tadi saya ajak nyembah Tuhan, saya merasa dalam roh saya itu, banyak kita nih minder. Aku ini Tuhan, orang enggak punya, aku nih loh. Orang enggak bisa apa-apa, apalagi terus kita sempat sharing-sharing yang banyak kesalahan yang kita buat, sehingga kita merasa enggak layak. Aku nih orang yang jelek, orang yang enggak bener gitu ya. Itu kan dunia, saudara. Ya. Memandang rupa, itu bukan dari Allah gitu. Ya, dunia itu isinya seperti itu. Lah kita enggak boleh bersahabat, kita enggak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hal-hal ini nanti lebih, ini memang masih konsep-konsep ya, nanti lebih diperdalam, saya akan perdalam. Saya sudah ngomong sama Mas Yuga waktu Kersel, kalau perlu satu persatu, sifat-sifat dunia, hal-hal dunia itu apa saja, satu-satu. Serakah itu bahas, kalau perlu satu kata serakah ini kita bahas, tidak apa-apa. Kita tidak ngejar target, ya kayak ngejar setoran. Pokoknya ngerti, ya, ternyata serakahan itu sama dengan penyembahan berhala, ya apa saudaraku? Loh, orang serakah itu sama dengan penyembahan berhala, saya tidak nyembah patung Pak, tapi kamu serakah, sama. Ya, ya, banyak orang tersesat gara-gara serakah ya, ke Gunung Kawi ya, ke gunung mana lagi, ke Gunung Gedangan. Tidak apa-apa ke sini ya, ke gereja, puji Tuhan. Ya, oke, saya akan tutup dengan ini, saudaraku. Jadi intinya, karena dunia ini memusuhi Allah, ya, karena tidak mengenal Allah, akibatnya kan menolak, memusuhi Allah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan berkompromi.
Jangan compromise, jangan confirm, bahasa Inggrisnya kadang confirm gitu ya. Jangan kompromi dengan dunia, sehingga kita menjadikan diri kita ikut-ikut memusuhi Allah gitu loh maksudnya. Tanpa sadar kita jadi memusuhi Allah. Sewaktu di Kersel juga sempat saya nanti Mas juga di Youth ngomong sendiri kan, yang sudah saya sampaikan itu banyak yang dirasakan anak-anak muda. Ya. Saudaraku minder itu, cuma ini sederhananya jelas. Saudaraku minder itu tanpa sadar ketika Anda minder, Anda sedang memusuhi Allah. Loh kok bisa Pak? Minder kan itu menyiksa diri saya sendiri. Itu kan urusan diri saya sendiri. Kenapa kok urusan sama Tuhan? Loh saudara itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Dia. Dari Dia berasal segala sesuatu. Dan untuk Dia segala sesuatu diciptakan. Jadi Anda itu bisa ada. Itu karena Tuhan. Memang bisa lewat orang tuamu. Tapi kau bisa keluar dari orang tuamu itu karena Tuhan mengizinkan. Saya ini kan anak saya cuma satu, usaha saya sudah berkali-kali usaha punya anak. Ini malah yang jadi kan anak saya satu. Berarti dengan kata lain kalau bisa sampai jadi ini kan kemurahan Tuhan. Saya juga pernah keguguran ya sekali itu. Kan enggak jadi akhirnya. Berarti kalau bisa sampai jadi, engkau bisa keluar ke dunia ini. Itu semua karena Tuhan. Saya membuktikan sendiri, saya sudah berusaha bukan karena saya sama istri saya. Udah berusaha enggak keluar-keluar, malah mau jadi keguguran karena banyak hal lah. Malah satu ini enggak rencana waktu muda ya, baru nikah, punya anak sih. Belum mapan hidupnya, belum malah jadi. Enggak merencanakan. Lah enggak merencanakan deket-deket terus aku ya apa tahu cedek-cedek sih lah. Deketin aja. Ya mana tahan akhirnya jadi Joshua. Ya toh, jadi bisa jadi itu kan karena Tuhan. Nah, ketika kita jadi sebagai manusia, terus kita enggak mensyukuri, minder tadi kan. Orang minder itu kan tanpa sadar enggak bersyukur. Kenapa aku kok hitam? Kenapa kok keriting, keribu? Kenapa kok motoku kayak celengan? Kenapa mataku kok gede gitu, kok ikan koki gitu ya? Kenapa kok aku pendek gitu ya? Kenapa? Wah, banyak kenapa. Minder. Loh. Saudara mungkin merasa itu dirimu sendiri yang kau tolak. Berarti kan Tuhan, aku sing gawe kowe lho. Tuhan, loh kamu enggak seneng dan padahal waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan melihat semuanya sungguh amat sangat baik. Jadi kita kadang mengukur ukuran dunia itu seperti itu. Saudaraku, mari berhenti kita bersikap seperti itu. Kalau misalnya gambar diri, enggak usah contoh di gereja, di Alkitab. Di dunia, saudara lihat dunia pertelevisian. Nah, dunia itu artinya lingkup juga. Dunia pertelevisian, artis. Enggak semua artis cantik, cakep. Justru yang jelek, laku. Saya enggak nyebut nanti kena masalah. Ada itu malah kawin berapa kali. Pelawak. Loh kalau dia enggak jelek, belum tentu laku kan. Karena lihat wajahnya aja udah ketawa orang. Wah, belum ngomong. Karena justru kalau dia cakep, malah ada yang sampai sopo itu ngomong yang perempuan. Nanti ngomong lah dikira menghina, tapi dia ngerti tahu diri, dia ngomong, kalau saya cantik mungkin saya enggak laku. Artinya, justru karena begini loh, makanya ya ada maksud Tuhan gitu loh. Itu untuk yang di dunia aja punya contoh yang seperti itu. Lah kita anak-anak Tuhan. Loh Tuhan itu loh punya rencana. Tuhan punya rencana, katakan Tuhan punya rencana. 1, 2, 3. Makanya enggak boleh minder. Kenapa kok aku begini ya? Nah, cari justru engkau, saya sudah ngomong sama juga waktu sharing-sharing. Coba, kalau engkau mau mengenal dirimu, itu dimulai dari mengenal yang menciptakan dirimu itu loh. Kenali dia. Kasihnya, cintanya, rencana. Kenal, semakin kenal Tuhan, semakin kenal dirimu. Tapi kalau engkau mencari-cari dirimu, akhirnya kemasukan omongan dunia. Ya udah, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Aku kok begini, minder. Makanya tanpa sadar banyak orang itu memusuhi Tuhan. Nah, coba saya buka baru satu ini aja. Kau sudah memusuhi Tuhan dengan ketidakbersyukuranmu. Dengan keadaan dirimu yang kau mulai menolak Tuhan penciptamu. Haleluya. Hati-hati saudaraku. Amin ya. Hati-hati dengan sikap kita. Lah saya akan satu ayat aja untuk minggu depan ini saya perpanjang. Saya mau tunjukkan bahwa dunia ini beda. Beda dengan Allah. Ya. Kenapa dunia ini memusuhi Allah? Kenapa dunia ini tidak mengenal Dia? Ya, dan nanti ini yang kedua nanti minggu depan itu belajar kenapa? Karena dunia ini berbeda. Berbeda. Salah satunya ini. Nanti setelah ini kita tutup. Yohanes 14 ayat 27.
Karena waktu enggak cukup ya, sebenarnya saya mau ke sini, tadi itu masih pengantar aja panjang. Yohanes 14 ayat 27 baca ini, damai sejahtera, Yesus ngomong ini, Yesus yang ngomong, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, damai sejahtera tadi, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia bisa memberikan damai juga, tapi kualitasnya berbeda. Damai sejahteranya dunia dengan damai sejahteraku yang kuberikan padamu tidak sama. Tidak sama. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Contoh paling gampang gini. Saya mau tanya, orang ketika dapat lotre, dapat undian, dapat hadiah, dapat uang banyak, seneng enggak? Seneng. Ya enggak usah munawar lah. Seneng kan? Saya juga seneng. Saudara kasih beri uang di sini, wah saya loncat-loncat. Seneng. Tapi ketika enggak dapat uang, uangnya malah keambil. Seneng apa susah? Enggak ada orang uangnya hilang, wah orang gila. Susah. Ini kan masalah susah senang ukuran dunia. Ini ukuran dunia kan masalah. Tadi dunia itu hal-hal yang fana. Barang-barang dunia. Ini kan bikin susah. Makanya lah ini contoh gampang nanti kalau terlalu panjang minggu depan. Makanya Yesus ngomong gini, jangan kumpulkan bagimu harta di dunia. Karena ngengat dan karat bisa merusakkannya. Maksudnya bukan dikrikiti tikus itu gambaran bisa hilang gitu loh. Bisa ketelesut, bisa ketipu orang, bisa kan udah ngumpulkan uang, waduh, loro hatiku lah, ini ukuran dunia. Apalagi sudah gitu, gak Tuhan-Tuhanan aku, sudah tanpa sadar memuji Tuhan, gara-gara barang dunia, makanya dunia ini memuji Allah, karena cara pikirnya gitu. Tapi damai sejahtera, ku tinggalkan, ku berikan kepadamu. Tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahteranya Tuhan Yesus itu kekal. Katakan kekal, 1, 2, 3. Kekal, karena yang memberikan kekal juga. Jadi ketika Anda terima damai sejahtera, lah ini bedanya. Ada uang, senang. Ketika uangnya nggak ada, ya sedih secara kehilangannya, tapi ini loh saudaraku, tidak kehilangan damai. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Jadi percaya apa? Karena Tuhan memberkati aku. Kalau saya sama istri saya bahasa saya gini, alah uang bisa dicari aja loh. Loh, uang hilang kan bisa dicari, bahkan Tuhan bisa gantikan berlipat kali ganda. Itu anak Tuhan cara berpikirnya manusia rohani itu seperti itu, amin. Ini kan kita sedang belajar manusia rohani, beda dengan dunia. Ini contoh, ini baru satu, nanti banyak itu. Hal-hal yang berbeda, damai sejahteranya, ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Maksudnya apa? Dunia juga bisa berikan kesenangan, dunia juga bisa berikan damai, tapi palsu, tapi sementara. Bisa enggak palsu, tapi asli, tapi sementara. Barangnya enggak palsu, senengan, bukan palsu senengnya. Tapi sementara, hilang mari ngono. Nah Mas juga nih sempat sharing-sharing, bagus ini kamu kadang sharing kok. Dulu waktu dia masih belum punya, kan waktu keadaan pas-pasan dulu ya, jual bubur di tempat saya. Wah itu jual satu hari cuman baru berapa porsi, wah itu keuntungan ya pinjam tempat di tempat saya. Susah hidupnya, sampai maaf ya dihina sama cewek. Wah, itu dunia Mas juga ya. Ingat, nanti Tuhan kasih yang dari sorga, yang bukan dari dunia, amin. Ya. Wah, kamu berapa penghasilanmu? Tapi ya, Riki kok ketawa, kamu mengalami juga ya, ada cewek. Berapa penghasilanmu? Waktu itu saya ikut-ikutan mendukung ya, enggak, memang saya memang motivasi dia ya. Kamu berapa? Dia minta kalau hidup kita ini harus, maksudnya baik sih sebetulnya ya. Tapi kalau kebablasan terlalu ekstrim ya jadi dunia akhirnya. Lah Mas juga enggak nutut per bulan segitu ya, enggak bisa menghidupi gitu ya. Akhirnya muncul, nah ini anak Tuhan harus gitu. Ya, krisis harus jadi kesempatan ya, tekanan masalah harus jadi berkat gitu. Mas juga ketika itu jadi masalah kan, oh ternyata cewek itu baru dia pacaran kan hampir enggak pernah lah ya, kedua kali mungkin itu ya. Ngomongnya ke saya dulu cinta monyet, ini kayak mau beneran mau nikah, ternyata cewek yang enggak gampang ya, harus hidupi lah, baru mikir dia. Pergumulannya akhirnya punya motivasi, aku harus bisa kerja sukses hasilnya.
Dan terbukti puji Tuhan ya, doa orang yang menderita itu didengar Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab, hari ini punya toko gitar, punya tapi ceweknya udah melayang dulu. Ya ini sudah mintanya dulu 2,5 ya, wah 5, malah lebih sekarang, saya nggak ngomong, nggak enak nanti. Dia dapatnya malah lebih dari yang diminta dulu. Tuhan itu makanya bisa gantikan berkali-kali lipat, dituntut sekian malah juga bisa lebih. Ya kan, seneng kan, tapi sempat sharing kan, tapi rasanya kok ada yang kurang ya pastor ya, rasanya ini sudah keturutan ini kok ada, hilang. Itu loh, dunia itu enggak bisa sempurna, kamu satu sisi mungkin punya uang banyak, kita kasih contoh. Jadi ya makanya nggak boleh kosong, nggak boleh merasa, akhirnya aku kalau uangku banyak, dulu kan nggak punya uang, saya sudah ngomong sama Chandra, dia ini kan, aku juga pengen, temennya siapa, Dennis ini, nggak apa-apa, orang-orang pengen semangat, pengen sukses, pengen berhasil, oke, nggak masalah. Tapi ini masalahnya, yang sudah ngalami, nggak usah jauh-jauh, Salomo di Alkitab, orang yang terkaya di dunia, dia ngomong apa? Semuanya sia-sia. Tidak, tadi kita nyanyi, semuanya sia-sia. Loh, kekayaan itu enggak salah lah, oke lah, apalagi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jadi sia-sia. Kita berpikir kalau aku dapat uang banyak aku pasti bahagia. Ternyata ini tanya Mas juga, bahagianya bukan dari situ. Ternyata masih ada yang kurang juga ya, kosong. Rasanya apa ya pastor? Ya itu mungkin kurang sisiannya. Tapi kamu nanti gitu, ketika kamu dapat pasangan ya sudah, keuangan dapat, pasangan dapat, saya mau tanya ini. Coba jawab, kira-kira bahagia enggak? Maksudnya melalui itu loh, ukuran itu tadi, terus apakah sudah merasa cukup atau kadang merasa ada yang kurang? Kurang. Ono anak bahagia. Atau ternyata bertengkar terus. Ngerti ngono gak kawin ae rek. Gak kawin sendirian, kawin tukaran terus. Bingung aku jegur sumur ae. Iku wong frustasi ndak saudaraku ya. Makanya di dunia ini fana gitu loh, dunia ini sementara. Kamu merasa gak punya uang, terus kalau punya uang aku bahagia, ketipu kamu. Kena deh ketipu. Damai sejahteraku ini kutinggalkan bagimu. Tidak seperti yang dunia berikan. Dunia bisa memberikan apa? Uang banyak mungkin, dengan cara macam-macam. Punya cewek banyak, saudara. Kalau mau cewek cantik gampang, saudara ya. Mas juga kalau mau aja bisa sekarang ya. Ya kalau ukuran uangnya banyak, kamu ewer-ewer uang ini. Dia akan rendah hati soalnya. Kamu kan bukan cara dunia. Loh, kan aku gini, sebenarnya aku enggak tega. Mas juga ini tak ajarin jurus. Saya dulu kan playboy cap duren ya. Banyak cewek antri itu banyak cara. Maaf saudara, saya kelas 2 SMA naiknya mobil saya dulu ya, katana, dompet lumayan. Cewek antri saudaraku ya. Anak saya protes, apa dulu enak aku naik motor. Gini aja sudah antri kamu nanti kalau mbak mobil malah repot ya. Alasan aja enggak bisa ngasih mobil. Enggak, maksud saya kalau pakai cara dunia, bisa. Saya mau ajarkan kok enggak tega, jangan rusak nanti hamba Tuhan ngajarin cara dunia. Saya ngajarinnya Mas juga banyak doa, ya kok banyak doa. Tapi terakhir kamu cari online biro jodoh. Nurut kok macem-macem orang. Nah, tapi masa gini intinya, ya dunia ini enggak bisa memuaskan. Ada terbatas banget. Lah saya mau ngajak kita, ini kan apa? Dunia ini tidak kenal Tuhan. Sesuatu yang tidak kenal Tuhan, kenapa engkau ikuti cara-caranya, pola-polanya? Ayo, ya kita ikuti cara pandangnya Tuhan. Apa yang ditinggalkan Tuhan pasti yang terbaik, diberikan Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kita. Mari kita berdoa, ya karena waktu minggu depan aja kita lanjutkan. Saya minta musik. Saya maju. Kita nyanyi tadi ya, walau dunia melihat rupa, itu depannya ya apa itu? Saya sering lupain. Hanya dekat itu ya. Kalau kita dekat Tuhan, mengenal Tuhan, ginosco, kita punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Oh saudaraku, kita bisa menerima diri kita, bersyukur, tidak lagi memusuhi Allah. Karena tanpa sadar kita ketika kita minder, kita sedang memusuhi Allah, kita tidak bersyukur tentang Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, bahkan model kita seperti ini pun Tuhan punya rencana, punya maksud untuk kita mengandalkan Tuhan. Mungkin kita nggak cakep, mungkin kita tidak secakep orang lain, sepinter orang lain, seberprestasi orang lain. Makanya Paulus bisa katakan, aku bersyukur kepada Tuhan.
aku bermegah. Justru di dalam kelemahan, aku bermegah juga dalam kelemahanku. Ketika aku lemah, aku kuat. Di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru mari belajar, saudaraku. Orang benar hidup oleh iman. Dunia beda dengan Allah. Tidak sama. Cara pandangnya, cara pikirnya. Dan dunia ini dengan sifatnya, dengan cara berpikirnya, dengan cara hidupnya akan memusuhi Allah. Jangan kita ikut-ikutan bersahabat dengan dunia ini. Jangan kita mengasihi dunia ini, kita akan menjadi musuhnya Allah. Tanpa sadar kita jadi memusuhi Allah. Kita yang mengaku kita mengenal Allah, tapi tanpa sadar kita malah memusuhi Allah karena sikap kita, pikiran kita yang duniawi. Barang siapa mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yang menjadikan dirinya memusuhi Allah. Mari kita datang pada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, oh, jiwaku pun tenang, oh, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, oh, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sebelum kita berdoa, saya cuma kepingin gini, saudara, dengar baik-baik. Saya kepingin selesai ibadah ini, saudara tidak lagi memusuhi Allah di dalam hati dan pikiranmu, apalagi perkataanmu, tanpa engkau sadari mungkin. Karena engkau kurang bersyukur, karena kurang menyadari betapa besar kasih-Nya Tuhan, betapa Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Jangan melihat ukuran dunia. Ayo belajar, justru apa yang dipandang lemah, saya belum sampai ke sana, ada banyak ayat-ayat yang saya akan tunjukkan. Justru apa yang dipandang lemah oleh dunia, dipandang bodoh, dipandang tidak berarti oleh dunia ini, justru dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya berarti. Dipakai Allah untuk memuliakan dia. Ketika kau merasa dirimu jelek, ketika kau merasa dirimu tidak berharga, ketika kau merasa dirimu tidak ada artinya, coba pandang Tuhan. Jangan pandang dirimu lagi. Jangan dengar kata-kata dunia. Saya belum bicara iblis, apalagi iblis menembakkan panah-panah apinya, bisa menghancurkan hidup. Jangan tertipu oleh iblis, jangan tertipu oleh dunia ini. Datang kepada Allah, Bapamu di sorga, yang menerima engkau apa adanya. Makanya saya mengajak jemaat tempat ini, dekat, juga yang mendengarkan rekaman ini, dekat dengan Tuhan. Datang pada Tuhan, hanya dekat Allah saja. Jiwamu tenang, dapat ketenangan, dapat kedamaian. Tidak seperti yang diberikan dunia. Dunia memberikan damai yang sementara, bahkan kadang-kadang palsu. Berapa banyak kita ditipu oleh dunia. Kita berpikir istri kita cantik, kita akan bahagia, ternyata istri cantik. Banyak orang celaka. Ya bukan berarti orang cantik bawa celaka, tidak. Kalau dia pakai cara dunia, mungkin wanita cantik ini mau karena iming-iming uang, karena iming-iming harta.
Satu kali ketika hartamu habis kau ditinggal, apakah bukan palsu cintanya? Apakah bukan palsu hubungan yang kau bangun selama ini? Kecewa. Tapi coba belajar. Itu caranya dunia, kita pakai caranya Tuhan. Jangan mau ditipu dunia. Belajar mengenal Tuhan lebih dalam, kenali rencananya. Di dalam kekuranganmu, dalam kelemahanmu, yang kau anggap itu tidak baik. Minggu depan saya akan tunjukkan ayat-ayat justru Tuhan itu di dalam kelemahanmu Dia menyatakan kekuatannya. Makanya Paulus bisa berkata, saat aku lemah, aku kuat. Itu karena Tuhan yang menjadi kekuatannya. Ayo datang kepada Tuhan. Sebelum kita akhiri pada kita, ayo bangkit berdiri. Kita gak berlama-lama. Pujikan sekali lagi, datang pada Tuhan. Rasakan, temukan jawaban, temukan kedamaian, temukan kepuasan, temukan kebahagiaan yang sejati, damai yang sejati, temukan saudara. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, oh, jiwaku pun tenang. Amin. Engkau menerimaku. Saya juga punya banyak kelemahan, saudaraku. Dengan sebab kadang-kadang saya juga kecewa dengan diri saya karena banyak kekurangannya. Walau dunia, tapi ketika saya datang pada Tuhan, oh Tuhan baik, saudaraku. Namun Kau Tuhan datang menghibur, berikan kekuatan, haleluya, sampai ke dalaman hatiku. Sama-sama yang percaya katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yesus adalah sahabat sejati. Oh haleluya, Bapa kita adalah sahabat yang terbaik buat kita. Tuhan ini, Dia mengerti hati kita. Dia mengerti apa yang kau pikirkan. Dia mengerti apa yang kau butuhkan. Bahkan sebelum kau meminta kepadanya, Bapamu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Tuhan inilah yang ku tahu, Engkau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Walaupun orang lain tuh mungkin tidak menganggap saudara, tidak pandang saudara, anggap remeh, rendahkan saudara. Saudara jangan kecil hati. Tuhan mengenalmu. Dunia boleh tidak mengenalmu. Bahkan dunia boleh membencimu, tidak adil kepadamu. Tapi Allah memilih engkau, dijadikan anak-anaknya, dan diberikannya kehidupan yang kekal, mengalir dalam kemuliaan. Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjadi. Supaya hati kami tetap bersyukur pada Tuhan, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, tetap percaya kepadamu Tuhan, memancar senantiasa. Sebelum saya berdoa, kita akan selesai ibadah ini. Saya mau pesan buat saudara semua.
Saya mau katakan ini, saudara. Biar orang tidak memandang engkau. Biar orang tidak menghormati engkau. Biar banyak orang mungkin mandang remeh engkau. Jangan kecil hati. Yang penting Tuhan mengenal engkau. Bapa tahu engkau. Bahkan kau dipilihnya. Jadikan anaknya dan berkata, engkau bukan dari dunia ini anak. Engkau dari aku. Miliki confidence, kepercayaan diri yang kau dapat sumbernya dari Bapamu di sorga. Kau bisa berdiri kokoh, berdiri teguh. Kau bisa bangga. Engkau bisa bermegah. Karena kau punya Bapa di sorga yang menjadikan engkau anaknya. Apapun yang kau hadapi, apapun yang dunia bisikkan, bahkan mungkin teriakkan di telinga, menuduh engkau, mengintimidasi engkau, bahkan iblis pun menggunakan keadaan ini dengan panah-panah apinya, menembakkan suara-suara yang licik, tipuan, suara-suara godaan mungkin, suara-suara yang mengintimidasi, menakut-nakuti, merendahkan. Jangan dengar semuanya itu. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Domba yang baik akan mendengarkan suara gembalanya. Aku memanggil domba-dombaku satu persatu sesuai dengan namanya. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dengarkan suara gembalamu. Dengarkan suara gembalamu yang baik itu. Ada 100 domba, satu hilang. Yang 99 yang tidak hilang ini ditinggal. Hanya untuk satu yang hilang ini. Dicari sampai ketemu. Dan ketika ketemu dipanggulnya, digendongnya. Dan ketika ketemu dibawa pulang, dibuat pesta, mengundang sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya. Dombaku yang hilang telah ketemu. Bayangkan, ini sepertinya luar biasa banget ini. Satu aja hilang, dicari demikian rupa. Dan ketemu pun diperlakukan demikian. Itulah dirimu, saudaraku. Satu dari engkau begitu berharga. Bahkan Yesus berkata, rambut kepalamu pun terhitung. Rambut kepalamu pun Tuhan tahu jumlahnya. Itu hal yang sepele. Tuhan mengenal engkau sampai dalam. Jadikan ini yang paling penting dalam hidupmu. Bukan masalah engkau dikenal banyak orang. Tidak masalah. Bagi saya tidak peduli orang tidak kenal saya. Yang saya peduli, saya bersyukur Bapa mengenal saya, memanggil, memilih saya jadi anaknya. Bahkan boleh melayaninya, itulah berkat yang terbesar dalam hidup saya. Boleh menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Boleh melayani-Mu. Saudara, mari jangan pikirkan yang lain, pikirkan yang dunia, jauhkan. Nanti minggu depan saudara akan belajar lebih dalam lagi. Pikirkan kebenaran Allah dan kebenarannya. Ketahui itu, sadari itu, jadi kekuatan hidupmu. Makasih Tuhan. Oh, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Pulihkan setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kalau mungkin sempat terkontaminasi, tercemar dengan perkara-perkara dunia, tercemar dengan pikiran-pikiran dunia, cara-cara dunia, sembuhkan, pulihkan, bersihkan Tuhan. Supaya kami kembali, kami menolak segala anasir-anasir dunia ini. Kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
Sebab takut. Kita akan akhiri pada kita dengan memujikan pujian ini. Harta kekayaan. Kita bersyukur kita boleh melayani Tuhan. Kita boleh menjadi hamba-hambanya. Kita bahkan menjadi anak-anaknya. Tugu bersembah. Kita boleh memberikan hidup kita. Oh haleluya. Tuhan tidak melihat rupa kita. Tuhan tidak melihat harta kita. Tuhan tidak melihat apa yang di luar yang kita punya. Tapi Tuhan melihat dalam hati kita. Kedalaman hati kita. Sembahanku, inilah yang kita persembahkan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Amin. Seumur biarkan dirimu dipersembahkan dan dipakai Tuhan. Sekali lagi, hanya ini Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki. Kami tidak pakai ukuran dunia lagi, selera dunia lagi. Tapi kami mau pakai pikiran Kristus, pikiran surgawi, cara-cara surgawi. Oh haleluya. Hanya pengertian-pengertian surgawi. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terakhir, jemaat saja, katakan sekali lagi, jemaat saja, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Amin. Sebab tak ku miliki harta. Engkau berharga di mata Tuhan. Bukan karena hartamu, bukan karena nilai, kepinteran, kepandaianmu, prestasimu. Karena engkau percaya kepada Dia. Engkau menjadi anaknya. Engkau mengenal Dia. Dan Dia mengasihimu. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, saudara. Hanya ini Tuhan persembahanmu segenap hidupku. Hidupku, jiwa dan ragaku. Ini aku persembahkan. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku sembahkan. Hanya ini Tuhan. Kerinduan kami Bapa, terimalah